Sudah. Terima kasih. Saya dari Surabaya. Tadi pernyataan Mbak Ibu Nova bahwa ini spirit nasionalisme, mengingat kekurangan tenaga kedokteran khususnya dan perawat juga bidan. Menurut saya kalau semangat spiritnya nasionalisme, kenapa pemerintah tidak punya prioritas untuk memberikan pendidikan seluas-luasnya terhadap tenaga dokter di Indonesia? Kalau semangat spiritnya nasionalisme, karena bagaimanapun perawat maupun bidan, jangankan polisi misalnya, saya sendiri itu ragu terhadap kemampuan dan keahlian seorang perawat dan bidan, sehingga ketika memberikan pelayanan kesehatan itu juga mesti meragukan apakah ini benar atau tidak, salah, apalagi kalau terjadi banyak malpraktek. Ini konsekuensinya sangat fatal. Jadi menurut saya kenapa pemerintah dan DPR tidak punya prioritas untuk mendidik dokter sebanyak-banyaknya di Indonesia, kalau itu makanya spiritnya nasionalisme. Nah itu duit kenapa nggak dikatakan? Dan saya alami mungkin menarik sekali kita membahas dari perawatan, karena bagian kesehatan itu merupakan hak dari setiap masyarakat Indonesia, di mana dengan 270 juta Indonesia tentu saja mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan. Permasalahan saat ini adalah bahwasannya jumlah dokter itu sangat minim, dan memang kalau untuk menjadi dokter dengan biaya sangat mahal, itu saja tidak semua orang bisa untuk menjadi dokter. Dan untuk menjadi perawat juga saat ini tidak hampir semua rumah sakit ada perawat dan ada bidan. Dan saya yakin tadi saya sempat juga ada perwawancara tentang ekspedisi bakti Kesra ya. Di sana dia melakukan ekspedisi ke daerah-daerah pulau terluar, kayak misalnya di NTT, di Pulau Sabu, Pulau Alor. Yang menarik di sana ke daerah-daerah terluar itu memang akses informasi, komunikasi dan akses transportasi sangat kurang. Bahkan di Pulau Sabu di NTT itu BBM itu harganya sangat mahal. Jadi memang kebutuhan untuk kesehatan bagi masyarakat seperti bagaimana ini saya pikir kalau misalnya dari PPNI, saya pikir kalau untuk penggabungan antara bidan dan perawat mungkin mereka tidak setuju, mungkin ada hal lain, karena mungkin ada suatu hal yang berbeda dalam tugas dan tenaga kesehatan itu para perawat. Tapi ada suatu niat dari pemerintah atau dari Komisi 9 untuk bagaimana menggolkan RUU perawatan. Sebenarnya substansi yang memang atau urgensi yang RUU perawatan itu apa sih yang menjadi dasar untuk kesehatan masyarakat Indonesia? Terima kasih, saya Okta dari Indonesia Report. Saya bertanya kepada Mbak Nurhayati Yusuf, yang biasa dikenal dengan nama Noriu. Itu karena saya pernah menulis beliau di tabloid Senayan dan kepada saya simak dari beberapa keterangan. Artinya pada saat ini DPR sedang fokus untuk merancang suatu rancangan undang-undang tentang perawatan, karena merupakan inisiatif DPR. Begitupun ingin merancang lagi undang-undang tentang kesehatan. Artinya kalau kita bicara untuk orang-orang ahli di bidang kesehatan, mengapa sih? Yang jadi pertanyaan, bisakah undang-undang itu kita bikin satu atap? Atap artinya mengurus tentang kesehatan semua, sehingga tidak ada tumbang tindih kemudian. Dan mengingat DPR periode sekarang sudah semakin mau kelar, mau selesai. Jadi jangan tanggapan masyarakat mengatakan nanti tahunnya menjadi proyek tahunan DPR. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin yang pertama untuk Mas Harif dulu, Mas, soal pendidikan sendiri. Gimana nih sejauh ini untuk perawat-perawat ini sendiri? Apakah ada kesulitan juga untuk pendidikan? Ya, memang persoalan pendidikan ini cukup pelik juga ya. Di satu sisi memang kalau kita bicara rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah perawat, sebenarnya kalau secara yang benarnya masih kurang sebenarnya. Tapi barangkali masalah pemerataan, saya ambil di
di Jepang itu lah ya. Jepang itu saya pernah diwawancara oleh TVRHK. Mereka mempertanyakan mengapa Indonesia mengirimkan perawat ke Jepang. Lalu saya tanya, kenapa? Memang ada kurang? Loh, kami jumlah penduduknya 130 juta. Perawat kami sudah 1,3 juta. Loh, Anda berapa katanya? 245 juta. Perawat Anda berapa? Baru 600 ribu. Loh, berarti kan kurang kan gitu kan? Kenapa Anda? Ini persoalan ya. Nah, ini apa namanya? Saya nggak bisa menjawab itu kan. Tapi persoalannya barangkali bekerja sebagai perawat di Indonesia ya, gitulah saya kira ya. Tidak dihargai sebagai selayaknya profesi yang sebenarnya seperti di beberapa negara. Nah, inilah salah satunya barangkali satu urgensi yang. Nah, oleh karena itu harus ada penataan pendidikan ini. Nah, atas advokasi dari BPNI sebenarnya kami mendekati Dirjen Dikti pada saat itu dan alhamdulillah keluarlah namanya moratorium pendirian pendidikan baru ya untuk khususnya perawat dan bidan terutama waktu itu. Dan sekarang ini mulai dibatasi. Tapi sebenarnya kalau kita hitung jumlah itu ya, Prof. Budi dan staf ahli menteri barangkali pernah melihat atau merasakan sendiri bagaimana pengelolaan tenaga perawat di rumah sakit daerah itu dan sebagainya. Kalau mau dilihat itu pasien 40 yang dinas itu cuma 2 perawat, ya kan? Terus kita mau bikin kualitas pelayanan perawat seperti apa, gitu kan? Nah ini menurut saya harus kita kaji, ya. Dari rasio saja nggak cukup gitu. Nah, tetapi satu sisi kan keterbatasan anggaran, keterbatasan penyediaan lapangan kerja untuk perawat ini kan menjadi persoalan-persoalan tersendiri untuk itu. Bukan berarti kita harus mendirikan rumah sakit sebanyak-banyak kan, tidak. Tetapi bagaimana caranya meningkatkan. Juga di satu sisi harus juga adanya pendidikan perawatan ini yang berkualitas tadi memang menjamin kualitas perawat itu yang bukan asal-asalan. Ya. Jangan cuma sekolah 3 tahun tapi hanya yang dihadapi pernah boneka saja gitu ya. Nggak pernah di rumah sakit dan sebagainya. Nah ini yang persoalan-persoalan ini harus diatasi oleh negara sebenarnya melalui undang-undang ini juga. Ya. Menurut saya sih ini satu hal yang positif, pengaturan terhadap pendidikan menjadi akan lebih baik output perawat Indonesia itu. Nah kalau tadi saya kira terima Mas dari Surabaya tadi katakan ragu akan kemampuan perawat dan bidan, ya jelas lah kalau perawat dan bidan suruh mengerjakan pekerjaan dokternya nggak mampu gitu. Kan sekolahnya beda gitu kan. Tetapi kalau perawat sudah mengerjakan asuhan keperawatan 100% mampu dia Mas. Persoalannya masyarakat itu sekarang belum tahu apa yang maksud asuhan keperawatan. Yang dia anggap di kepala kita ini semua namanya pelayanan kesehatan, ini pelayanan kedokteran semua gitu kan. Padahal kalau menurut saya ya, ada orang patah tulang ya. Kalau dia hanya membutuhkan pelayanan dokter, Prof. Budi gitu ya, dia cukup operasi terus habis operasi pulang Mas. Tetapi karena dia harus mendapatkan asuhan perawatan, maka dia harus nginap. Nah itulah sebenarnya, kalau saya nggak bisa menjelaskan secara teoritis asuhan keperawatan, tapi perlu memperhatikan pasien, caring dan sebagainya. Itu asuhan perawatannya selama ini belum ada dihargai oleh masyarakat dan negara saya kira. Ini yang menjadi penting. Terima kasih.